Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur menggelar ekskavasi situs Brikahuripan yang berada di area persawahan Desa Klinterrejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Penggalian tempat yang mengandung benda purbakala ini merupakan yang kedua kalinya setelah pada Agustus tahun 2019 lalu BPCB Jatim melakukan ekskavasi tahap pertama di situs yang juga dikenal sebagai petilasan Ratu Kerajaan Majapahit, yakni Tribuana Tunggadewi. Selain arkeolog BPCB Jatim, ekskavasi tahap 2 tersebut juga melibatkan sejumlah mahasiswa jurusan arkeologi dari Universitas Udayana Bali serta warga sebagai pekerja penggalian tanah. Karena baru awal ekskavasi, belum banyak kajian atau penelitian yang dilakukan. Arkeolog masih fokus membuka tanah yang diperkirakan menimbun struktur bangunan di sisi utara situs. Alat gali para pekerja terus membongkar gundukan tanah untuk mencari sambungan dari struktur bangunan yang ditemukan saat digelarnya ekskavasi tahap pertama Agustus tahun 2019 lalu. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur, Pak Hadi, mengatakan ekskavasi situs Brikahuripan ini untuk mengetahui bentuk asli dari situs. Menyusul adanya keinginan warga Klinterrejo untuk mengembangkan kawasan situs menjadi objek wisata sejarah. Karena Desa Klinterrejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, masuk kawasan cagar budaya peringkat nasional, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan agar lebih dulu dilakukan kajian dan penelitian, sehingga aspek keaslian dari situs Brikahuripan harus dipertahankan, jangan sampai merusak situs purbakala peninggalan peradaban masa lampau yang memiliki nilai sejarah cukup tinggi. Lakukan ekskavasi, payung besarnya adalah dalam rangka pengembangan cagar budaya. Tapi sebelum melakukan pengembangan cagar budaya itu, kita harus tahu dulu struktur asli dari cagar budaya ini seperti apa. Tahun 2018 kita awali dengan test pit atau uji kondisi di dalam tanah. Itu kita menemukan beberapa potensi. Lalu untuk ekskavasinya sendiri, itu tahap pertama kita laksanakan di tahun 2019, yaitu dengan membuka kotak gali di sisi barat dan utara dari situs Brikahuripan. Setelah kita buka kotak di sisi barat maupun di sisi utara itu, kita mendapatkan struktur bata maupun batu andesit yang membentuk struktur masif atau menandakan dia sebagai pinggiran atau batu kulit itu di sisi barat menunjukkan potensi adalah mungkin pintu masuk. Di sisi utara merupakan sisi luarnya untuk bangunannya itu sendiri, untuk struktur candinya sendiri, sehingga kemungkinan besar situs ini dulu adalah berupa candi. Nah, itulah yang kita buktikan pada tahun 2019 dengan menggali di sisi barat dan utara, dan kita lanjutkan untuk dimensi dua sisi lainnya, yaitu di sisi timur dan selatan. Tahun 2020 ini kita menyasar pada sisi timur dan sisi selatan serta sebagian di sisi barat.
Selain struktur bata merah kuno, yang dimungkinkan adalah pagar pembatas situs sepanjang 24,5 meter. Pada ekskavasi tahap pertama juga ditemukan struktur bebatuan andesit yang diperkirakan lantai bangunan. Struktur bata merah kuno dan bebatuan andesit itu ditemukan di sisi utara dan barat situs Bre Kahuripan dalam kondisi tertimbun pada kedalaman 70 cm dari permukaan tanah. Tak hanya itu, pada ekskavasi tahap pertama, arkeolog BPJB Jatim juga mengidentifikasi adanya tumpukan struktur bata merah kuno menyerupai anak tangga masuk sebuah bangunan suci berupa candi di sisi barat. Meski perlu adanya kajian dan penelitian yang lebih mendalam lagi, namun adanya susunan tangga, maka dimungkinkan jika sisi barat merupakan pintu gerbang menuju area sakral. Untuk struktur dengan pemilihan bahan, ini kita baru asumsi, jadi belum sebuah interpretasi kuat ataupun menjadi sebuah kepastian. Setelah kita lihat memang struktur yang di bawah itu adalah andesit. Nah, terus yang membentuk anak tangga atau dinding yang bagian atasnya adalah bata. Nah, kita bisa saja berasumsi sekarang bahwa kemungkinan penguatnya bangunan ini adalah dari batu andesit. Lalu untuk di atasnya atau dindingnya mungkin berbahan bata. Tapi kita harus lihat lagi nanti di sisi yang lain, apakah anomali itu sama terlihat di sisi sebaliknya, yaitu kalau yang sudah kita lihat di sisi utara ada menunjukkan bata, maka apakah juga akan sama di sisi selatan? Begitu juga selanjutnya. Mudah-mudahan itu terjawab di ekskavasi tahun ini. Ekskavasi tahap 2 situs Bre Kahuripan ini ditargetkan dapat mengupas secara keseluruhan bentuk struktur dari situs yang diduga kuat adalah bangunan candi di area seluas 25 kali 25 meter persegi. Karena sisi utara dan barat telah diekskavasi, maka pada ekskavasi kali ini difokuskan untuk melakukan kajian dan penelitian dengan membuat kotak-kotak gali di sisi timur dan selatan dari situs Bre Kahuripan. Target dari ekskavasi tahun 2020 adalah membuka secara keseluruhan struktur yang diduga candi di situs Bre Kahuripan. Jadi targetnya itu. Target awal adalah untuk menunjukkan itu dulu, apakah nanti terlihat atau tidak. Karena identifikasi awal kita sudah menemukan struktur itu di sisi utaranya. Nah, kita harus juga selusuri secara komprehensif keseluruhan, apakah kita bisa menemukan itu secara keseluruhan. Selain struktur bata merah kuno dan bebatuan andesit hasil ekskavasi tahap pertama, salah satu peninggalan benda purbakala yang cukup menarik di situs Bre Kahuripan adalah zoni. Zoni yang terbuat dari batu andesit tersebut memiliki dimensi ukuran yang hampir sama, yakni panjang dan lebar maupun ketinggiannya mencapai 180 cm. Sementara lingga sebagai pasangan zoni sejak lama tak diketahui keberadaannya. Di masing-masing sisi permukaan zoni situs Bre Kahuripan terdapat sejumlah pahatan sebagai hiasan. Sementara di salah satu sisinya juga terdapat hiasan berupa naga raja yang menempel kuat di zoni.
Meski tak mendapati lingga, namun dengan adanya zoni berbentuk persegi tersebut menandakan jika situs Brikahuripan adalah sebuah bangunan suci berupa candi yang digunakan sebagai tempat pemujaan penganut Hindu pada masa lalu. Melihat angka tahun yang tertera di salah satu sisi permukaan zoni, yakni 1294 Saka atau 1372 Masehi, maka candi pemujaan di situs Brikahuripan dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Angka tahun tersebut bertepatan dengan wafatnya ibu Hayam Wuruk, yaitu Tribhuwana Tunggadewi, raja perempuan pertama kerajaan Majapahit yang merupakan putri dari Raden Wijaya. Sehingga dimungkinkan bangunan candi tersebut sengaja dibuat sebagai tempat pemujaan oleh Hayam Wuruk untuk memuliakan atau mendarmakan Tribhuwana Tunggadewi, ibunya yang telah wafat.